rewardnya apa itu? Keripik motivator ya. Rewardnya keripik motivator. Oke, yang sudah dapat sudah dimakan belum ya? Siapa yang sudah dapat di sini ya? Sudah dimakan belum? Sudah, Bu Vita, gimana rasanya? Boleh komen apa adanya, nggak usah dibaik-baikin. Silakan Bu Vita sebelum kita lanjut. Komennya Bu tentang keripik motivatornya Bu. Di unmute aja boleh, di unmute. Bisa unmute ya? Enak, Coach. Enak ya. Kebagian yang rasa apa? Daun jeruk pedas. Wah, itu favorit itu. Makasih, Coach. Saya nggak kuat itu makan itu. Pedesnya ampun. Ya, monggo kalau mau jadi reseller ya. Bulan kemarin reseller terbaik itu dari Ibu Ninin, D2 Batu. Reseller terbaik mesti dapat hadiah. Kalau nggak uang, kadang emas ya. Emasnya berapa gram tergantung omset bulan itu ya. Oke ya, jadi kalau tergabung di reseller nanti dapat materi-materi pembinaan. Baik, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Ya, Bread Sugars terkenal sekali Bread Sugar ini. Semoga selesai malam ini, kalau enggak kita lanjut malam-malam berikutnya ya. Yang pertama adalah number of lead. Dia terkenal dengan number of lead. Nanti saya terangkan apa itu number of lead. Jadi, oke. Jadi, gampangannya begini number of lead itu. Kalau kita nawarkan ke 100 orang sama nawarkan ke 1000 orang, kira-kira peluang omsetnya lebih besar ke yang mana? 100 orang atau 1000 orang? Boleh dijawab. 1000. Oke, otomatis ya. Hukumnya namanya hukum Pareto. Jadi, maka kalau kata Bread Sugar simple, tambah lead faktor Anda. Maka automatically harusnya omset Anda naik. Ya, nanti kita bahas. Yang kedua, percuma Anda kemudian bisa menaikkan lead, semakin banyak orang yang tahu, tapi tidak terjadi konversi, tidak terjadi transaksi. Gitu. Ya sama keripik motivator saya usahakan 1, 2, 3 bulan ini banyak yang tahu. Tapi kalau nggak terjadi konversi, nggak terjadi transaksi, berarti nggak berhasil saya. Ya nggak akan ada naik omset. Orang hanya sekedar tahu saja. Kayak kemarin ada dari ACT, ya, aksi cepat tanggap. Itu insya Allah kalau nggak ada udzur, membeli 100 rombong coklat motivator saya. 100 rombong. Nah, dari mana dia tahu ya? Karena saya nyebar-nyebar info. Di antara sekian yang saya tawari rombong, langsung nyantol 100 rombong, insya Allah. Ya. Rombong dermawan, kerjasama ACT dengan donatur. Nah, itu konversi terjadi. Ya. Setelah saya sebar umpan, konversi terjadi. Setelah saya sebar umpan, misalnya training, outbound, alhamdulillah tadi barusan kita outbound setengah hari. Ya, fun game setengah hari. Jadi selama umpan kita sebar, namanya lead factor, number of lead, maka harusnya konversi terjadi. Ketika konversi nggak terjadi, dari calon konsumen menjadi konsumen nggak terjadi, mereka hanya sekedar tahu, sekedar aware, maka ada yang salah di proses konversi itu. Di sini misalnya ada Pak Andri misalnya, jualan mobil. Banyak orang yang tahu Pak Andri jualan mobil, tapi nggak ada yang beli gitu. Nggak ada yang terjadi transaksi, pasti ada yang salah. Nah, materi-materi kemarin bisa dipakai untuk memperbesar konversi. Gitu ya. Di sini ada, kalau Pak Azi ini bisnisnya apa ya? Kalau saya jualan pelatihan, Coach. Jualan pelatihan. Saya jualan pelatihannya ini sertifikasi human capital, terus sama ini sertifikasi Kemnaker, jadi K3. Siap. Iya, sip. Oh, jadi semakin banyak, bagaimana caranya semakin banyak orang yang tahu, itu yang harus dipikir.
Setelah itu kepikir, maka pikiran keduanya adalah bagaimana tahu terus beli begitu. Nah, ilmu closing namanya. Nanti kita bahas berikut-berikutnya. Kemarin sudah sempat kita bahas headline-nya. Ya. Nah, setelah closing bagaimana belinya banyak gitu. Kayak di Indomaret itu mesti tambah ini Pak, tambah itu Bu gitu. Itu teorinya ini, number of transaction. Karena datangkan orang ke Indomaret tidak gampang. Kalau hanya datang terus beli satu roti dibiarkan pulang ya sayang. Makanya harus di upselling, cross selling. Number of transaction. Kapan-kapan kita bahas khusus upselling, cross selling. Ya. Kemudian berikutnya average sales. Sering beli. Bukan hanya banyak tapi sering beli. Berarti cocok. Saya punya frozen food yang paling laris itu bebek bumbu Madura. Itu orang sering beli. Ada yang sekali beli 15 ekor. Gitu. Sama sambal itu, sambal cumi. Ada yang sekali beli langsung 5. Gitu. Jadi selain banyak, sering beli. Nah, silakan cek bisnis Anda masing-masing. Sudahkah banyak yang tahu? Kalau sudah banyak yang tahu, banyakkah terjadi konversi dari tahu menjadi transaksi? Kalau sekali transaksi langsung besar atau kecil-kecil? Dan apakah repeat order? Baru yang terakhir, bicara margin. Banyak yang tahu, transaksi terjadi, jumlahnya banyak, sering terjadi transaksi, tapi marginnya kecil. Ya kecil juga sih. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ini basic materinya. Penjelasannya sambil jalan. Jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu. Oke? Yes. Kita lanjutkan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh di chat. Nanti Mbak Dini akan bantu bacakan. Atau raise your hand. Ya. Raise your hand. Oke, ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Daripada nanti saya kasih sesi tanya jawab khusus Bapak Ibu lupa. Nah, mending pengen langsung chat gitu ya. Kita lanjutkan ya. Bapak Ibu sekalian, rumusnya seperti ini rumusnya. Ya, rumusnya seperti ini. Jumlah calon customer ya. Ada pengalinya, nanti coba perhatikan. Bentar ya. Ya. Dikalikan rasio closing rasio ya. Nah, itu sama dengan jumlah customer. Bagaimana Pak biar yang tahu itu closing? Macam-macam nanti caranya penawarannya, nanti kita bahas ya. Materi-materi sebelumnya bisa dari header itu bisa. Ya. Nanti kapan nanti kita akan bahas copywriting, dari copywriting bisa. Ada dari negosiasi, ada teknik closing. Nah, kita belum bahas itu ya. Makanya stay tune with us ya. Jangan kemana-mana. Kita akan terus belajar bersama. Nah, kemudian customer jumlahnya berapa, rata-rata belanja berapa. Nah, repeat ordernya berapa, ketemulah omset. Nah, kali gross margin. Profit kotor ya. Sebentar. Nah, dari omset, kemudian dikalikan gross margin, ketemu profit. Dikurangi operasional, baru net profit. Jadi, percuma sebenarnya sih omset besar, kalau marginnya tipis. Ya kan? Kalau makan omsetnya besar, marginnya cuma 10% ya jebol.
kurangi operasional habis. Oke. Jadi selain bicara omset, nanti kita harus bicara tentang profit. Ya, jangan bangga dengan omset. Banggalah dengan profit. Jangan bangga hanya dengan profit, tapi banggalah dengan cash. Nah, gitu kan? Banggalah dengan cash. Bagaimana menerapkannya? Seperti ini. Sebut kata Bapak Ibu, lead factor. Menyebar brosur 4.000. Atau kalau online berarti view-nya 4.000. Atau kalau WA broadcast atau WA pesan siaran, berarti berapa grup WA broadcast itu? Atau grup 250. Berarti sekitar 10 lebih. Ya kan? 10 lebih grup. Nah, hampir 20. Oh, itu di broadcast semua. Kita akan nanti membahas itu cara broadcast yang menjadikan konsumen tidak blokir kita ya. Kalau asal broadcast, konsumen akan blokir kita. Nanti Bapak Ibu akan dapatkan di materi WA marketing. Rasio closing 25%, tinggi termasuk ya. Maka total customer 1.000. Rata-rata belanja sebut kata 100.000. Mereka belanja 2 kali, maka ini omsetnya 200 juta. Kalian margin 25%, ketemulah 50 juta. Margin itu adalah harga dikurangi HPP. Dikurangi operasional, sisanya 40 juta. Ya, silakan dicerna pelan-pelan. Bagaimana kalau kemudian kita naikkan? Kita naikkan 10% saja. Lead faktornya atau jumlah customernya. Closingnya naik karena semakin pinter, rasionya 27,5%. Ini jumlah customer, belanja rata-ratanya naik 10%, repeat ordernya naik 2 kali 2 lipat. Langsung kenaikan. Nah. Coba lihat baik-baik. Nah, ini harusnya naik dikit ya. Naik dikit lah ini ya. Kata-kata 20 lah ini ya. Operasionalnya. Ketemunya 70 juta. Anggap aja ini dinaikkan 10 aja, dinaikkan jadi 20 masih ketemu 60 juta. Ya, kenaikannya 20 juta sampai 30 juta. Hanya dengan menaikkan lead factor. Menaikkan kemampuan closing. Yang lain sama semua, lebih kurang ya. Lebih kurang sama semua. Ini belanjanya lebih banyak. Gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana kalau kemudian kita naikkan lebih dari itu? 100%. Kita kerahkan tim untuk menyebar broadcast ya, atau menyebar info ke 8.000 calon customer. Konversinya naik karena sudah terpercaya. Jumlah customer oke, jumlah customer segitu, belanjanya lebih tinggi, repeat ordernya lebih sering. Ya. Nah ini kita teruskan, temunya luar biasa. Ini dengan naikkan 100%, orang yang tahu tentang produk kita, kemudian konversinya dinaikkan karena kita sudah semakin pinter, semakin terpercaya, ya pembelanja konsumen dari 1 jadi 200, setelah kita genjot sampai naik semuanya, betul 4 kali, omsetnya sekian, gross marginnya 25%, tetap ketemulah masih 790 juta. Ini kalau dikalikan mulai awal tadi, ketemunya 20%. 20 kali lipat. Ya, kalau Anda kembalikan ke awal tadi.
Masih lama ya. Oke, langsung aja. Jadi seperti itu teman-teman. Oh, nggak harus selalu. Kan contoh aja, Bu Vita. Contoh. Bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu. Oke. Sampai 40. Kanung bisnisnya. Rombong saya itu modalnya sekitar per cup minuman ya. Modalnya sekitar 5.000 lebih kurang, jualnya 8.000. Jadi 3.000 per 8.000. Hampir 50%. Ya kan? Hampir 50%. Monggo kalau mau nyoba coklatnya bisa ke warung saya ya. Jadi bayangkan kenaikannya itu 150 juta. Dari awalnya hanya 40 juta. Ya, naik jadi 720 juta. Anggap kata dikenakan 800 dan 20%. Hanya dengan apa? Hanya dengan ngutak-ngatik 6 jurus tadi. Oke? Seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau disampaikan, silakan saya kembalikan ke Mbak Dini dulu. Silakan Mbak Dini, barangkali ada diskusi yang bisa kita lakukan. Silakan Mbak Dini. Nah, baik. Setelah dijelaskan, barangkali ada yang belum mengerti, bisa langsung ditanyakan saja daripada nanti bingung. Bisa melalui chat atau bisa langsung di-unmute, juga bisa. Coach, izin tanya, Azi. Oh ya, silakan. Sorry saya unmute karena lagi gelap-gelapan. Ya, Jadi silakan. ini istilahnya tuh tadi rumus tadi merupakan ini ya pola istilahnya tuh pola yang dipakai secara umum ya Coach ya berarti. Ya, ini kita ambil dari rumusnya Brad Sugar tadi. Jadi kolom paling kiri ini key activity-nya. Jadi pastikan tim jenengan mahir di mencari calon customer sebanyak mungkin. Ya, contoh kalau nanti ACT jadi sama saya kerjasama, itu nanti yang endorse adalah artis-artis ACT. Contoh misalnya Tengku Wisnu, ya kan, Ari Untung, nah gitu. Nah, betapa banyak orang yang tahu, maka tinggal pinter-pinternya saya membuat closing ratio. Closing ratio harusnya kalau orang itu terkenal, produk kita terjangkau, bagus, ya closing ratio-nya tinggi. Ketemulah jumlah customer. Nah, bagaimana mereka mau beli banyak, mungkin bundling, beli 5 gratis 1, misalnya. Atau bulan ini beli 5 diskon berapa. Bagaimana buat lebih sering? Nah, ini harus kualitas rasa ya. Kualitas rasa yang bisa. Baru ketemu angka-angka yang lain sampai net profit. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi kalau dengan ini kan nanti Bapak Ibu jadi paham apa yang harus digenjot. Mulai sekarang yang digenjot adalah jumlah calon customer harus banyak. Tentunya customer yang segmented. Kembali ke materi-materi awal. Yang sesuai dengan target. Ya kan? Jangan asal nyebar laundry ke anak TK. Ya nggak laku. Ya kan? Jualan properti misalnya ke anak SD nggak laku. Jadi jangan sekedar konsumen tahu, supaya konversinya ini tinggi, rasio closingnya tinggi ya harus segmen, harus konsumen yang sesuai dengan target market kita, yang sesuai dengan segmen yang pas dengan produk kita. Kalau enggak ya terus capek, terus putus asa. Ya, contoh kemarin saya diajak saya ke bazar, itu saya lihat namanya geprek, cilok geprek itu laris sekali. Tapi pikir-pikir iya ya, cilok itu kan kebutuhan masyarakat banyak. Digeprek, wah ini fenomena akhirnya kita lihat itu tukangnya langsung ngulek bumbu di apa namanya itu tempat ngulek bumbu itu, langsung digeprek di situ, laris ngantri-ngantri itu. Berarti kan konversinya tinggi gitu, karena produknya bukan produk yang asing, dia produk yang orang sudah tahu.
Ya, seperti itu. Bapak Ibu sekalian. Ini Mbak Dini ada pertanyaan Mbak Dini. Ya, ini dari Pak Azi. Coach, saya kan baru masuk. Untuk memperbanyak penjualan, kita bikin produk dulu, lalu cari target market atau sebaliknya? Ya. Saran saya cari target marketnya dulu, Pak. Kembali ke materi-materi awal, nanti Pak Azi bisa lihat di rekaman videonya, bisa minta di Mbak Dini ya. Jadi cari target market dulu, tentukan dulu baru buat produknya. Kecuali Pak Azi mau pakai prinsip ATM, amati tiru modifikasi. Awalnya warung saya kasih nama Kedai Motivator, jualannya ayam crispy. Kenapa ayam crispy? Karena di Malang laris. Nah, saya tinggal ATM, ayam crispy dan geprek. Tapi seiring waktu, alhamdulillah koki saya menemukan resep. Yang resep itu lebih diminati oleh masyarakat. Karena geprek mungkin orang sudah bosan. Muncullah ayam bumbu Madura. Ya karena bebek bumbu Madura kan lagi rame-ramenya bebek Madura itu di Malang. Jadi kita buat yang seperti itu. Kita buat yang sesuai dengan target market. Dan memang alhamdulillah enak gitu. Kita buat ayam bakar. Nanti rencananya kita buat rombong-rombong gitu. Diminati juga sama market. Jadi jangan buat produk dulu apalagi keren gitu produknya. Belum dites di market. Nanti begitu dimakan, market nggak cocok, wah buang-buang uang. Kalau Bapak Ibu pernah belajar dari Zanana, ya keripik pisang, berlumur coklat di Bandung itu awalnya buat ya dikemas biasa, diteskan ke teman-temannya. Kurang asin, tambah gula, garam, kurang manis, tambah gula, dan seterusnya. Baru setelah bagus, baru kemudian proses-proses berikutnya dilakukan. Itu ya Pak Haji. Jadi jangan bikin produk dulu, nanti bingung jualnya kemana gitu. Misalnya tiba-tiba Pak Haji kemudian bikin produk sebut kata apa ya. Ini yang jelas sudah kita bahas di awal-awal ya. Jadi sebut kata misalnya ini, jas musim dingin misalnya itu. Tapi jualannya di Indonesia. Ya, kan tidak nyambung gitu. Jas musim dingin yang dibutuhkan di daerah-daerah Eropa misalnya. Nah, jadi ada segmen dulu baru kita buat produknya. Ada orang butuh corona, nah, kita buat antivirus misalnya. Saya di mobil tadi bawa probiotik. Oh, itu laris banget saat-saat corona karena terbukti dia bisa membunuh bakteri, mengurangi, menguatkan sistem imun. Nah, ada demand, kita supply gitu. Jangan ngawali Anda supply dulu baru nyari, tak jual kemana ya? Ya kalau ketemu, kalau enggak. Misal Anda buat apa misalnya, sebut kata air lah, kita nggak tahu mereknya apa, air. Oh air Pak, saya yakin ya memang. Ya kan? Kalau komoditas begitu, insya Allah mudah diterima. Kalau tiba-tiba bahannya nggak dikenal gitu, kreatif kan, pengen kreatif. Nah, ini saya buat gini. Ya mikir orang. Ya kan? Mikir orang. Silakan, baik, monggo, lanjut. Lanjut Mbak Dini ya. Iya. Oke. Nah ini 50 strategi mendatangkan konsumen. Saya munculkan 5 dulu. Jadi mulai champion. Kampanye. Ya, kampanye. Iklan di koran. Efektif nggak Pak? Mungkin koran online ya. Kalau offline kurang ya. Walaupun setahun terakhir kemarin saya masih temukan koran lokal, ada klien saya iklan di koran lokal full 1 halaman, responnya bagus. Iklan di TV, pastikan produknya dengan masuk TV lokal minimal. Booking acara talk show, biar dikira produknya keren. Orang umum kan melihat produk masuk TV kan keren gitu. Padahal barter gitu. Ya kan? Saya dulu sering isi di radio, sering isi di TV lokal itu
keren memang. Ya, keren. Jadi ada saja yang kemudian kita dapatkan. Iklan di televisi sudah, iklan di radio. Wah, banyak sekali. Dulu kami di EU diajari cara iklan di radio. Misal Anda kirim salam gitu kan, kalau ada salam-salaman sih di radio itu. Misal nih, warung saya, warung motivator. Terima kasih Pak Askan atas makanannya di warung motivator. Sambelnya mantap, bumbunya mantap. Saya rekomendasikan buat Anda yang mau makan ke kedai motivator aja. Nah, misalnya gitu. Jadi saya di televisi itu bisa iklan begitu, ya kan? Bisa iklan begitu, atau kita talk show gitu. Kemudian nanti di sela-selanya ada iklan produk kita, macam-macam ya. Televisi, di radio juga seperti itu. Nah, di majalah, contohnya saya nulis di majalah YDSR, kemarin diliput di Yatim Mandiri gitu. Nah, ini penting untuk kemudian kita diketahui oleh banyak orang. Ya, saya tambahin lagi. B8 dulu. Silakan. Jadi buat sebar katalog, poster. Memang masih jadul sih, tapi faktanya masih efektif gitu. Oke, poster, katalog. Nah, dulu ada Yellow Page. Sekarang nggak ada ya. Ada Yellow Page. Oke, iklan di Yellow Page dulu ada, sekarang nggak ada. Database, email, ya, billboard, iklan di taksi. Nah, intinya adalah bagaimana memberitahu orang kita ada, ya kan? Iklan di bioskop, iklan jembatan para layang, jendela, dan sebagainya. Kemasan produk, video, YouTube, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi seperti itu. Apalagi stiker, ya, balon udara, baju seragam, macam-macam. Oke, baju seragam juga penting. Pertama, membuat tips sales. Telemarketing. Ada kompetisi lomba dan lain-lain. Intinya menjadikan orang tahu. Oh ini, survei, menulis buku, buat seminar, penggalangan dana, sponsor, network marketing, dan sebagainya. Yang terakhir ini mulai ada yang agak-agak sedikit modern ya. Maaf. Coach izin yang tadi ya udah. Ya, silakan. Oke. Running text, door to door, banner, SPG, reseller, buat kolam di sosmed. Ya, join sosmed group, join komunitas, macam-macam. Oke, sekarang tugas Bapak Ibu sekalian. Di antara 50 ini mana yang Bapak Ibu pilih untuk dijadikan memperbanyak lead
Nggak ada sama sekali. Coach, saya buat sendiri. Boleh, bagus. Ini kan hanya contoh. Ayo silakan dijawab di chat atau boleh pakai voice. Silakan yang mana? Saya database sama reseller. Bentar, nomor berapa, Pak? Berapa ya? Nggak ada nomornya ya. Reseller oke sama? Sama memperbanyak database. Database. Oke. Reseller itu keren loh Bapak Ibu sekalian. Reseller itu keren. Ya, kapan-kapan kita bahas tentang reseller. Bagus, yang lain. Banner. Bu Nur pakai banner. Testimoni, oke. Bannernya ukuran berapa Bu Nur? Yang lain juga boleh kita tunggu. Mana yang dipakai, akan dipakai. Pak, nggak pernah pakai apa-apa ini. Coach, saya nggak pernah pakai apa-apa ini. Berarti ini kan manajemennya Konaa. Manajemen Konaa. Ini Pak, ada dari Pak Kris. Nah, melalui banner, WA Group, Facebook, IG, dan sponsor. Oke. Lanjut dari Bapak Anang, produknya frozen food, dan media promosinya reseller, X-banner, baju seragam, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Oke. Bapak Sugeng Widodo, database dan seminar. Untuk Bapak Denny, iklan di Facebook, IG, dan WhatsApp. Oke. Intinya Bapak Ibu semakin banyak channel yang Bapak Ibu pakai semakin bagus. Ya, satu aja yang maksimal juga keren sih. Oke, banyak channel semakin banyak semakin bagus. Karena masing-masing punya segmen. Masing-masing punya style. Ya. Yang lain? Nah, ini dari Bu Vita. Reseller, WhatsApp, Facebook, Instagram, tester, dan lain-lain. Ya. Dari Bu Raiti. Membuat seminar, jadi narasumber, sponsor seminar, ngisi acara di TV, itu yang baru dilakukan selama ini. Ya. Pokoknya hajar bless semua channel-channel yang memungkinkan. Termasuk yang saya sampaikan ini kalau ada yang belum dijadikan aktivitas, coba pelan-pelan dijadikan aktivitas. Ya, di activity. Supaya banyak. Kalau teman-teman jalankan ini aja nggak habis. Bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak habis. Monggo kalau dapat sampaikan, kalau nggak ada. Gimana Mbak Dini? Gimana, Pak? Kalau nggak ada lagi yang mau disampaikan, saya lanjutkan. Oh iya, silakan Pak. Nah, bagaimana cara mengubah calon customer jadi customer? Ini keren. Nggak apa-apa lead sedikit, tapi closing-nya tinggi, conversinya tinggi, ya, itu yang keren. Yang nggak keren adalah lead-nya banyak, konversinya rendah. Pasti ada yang salah itu. Harus dicek dulu. Ada garansi. Ada yang nanya Mbak Dini? Bu Nur. Ya, ini pertanyaannya, maksud dari buat kolam di sosmed tuh kayak gimana, Coach? Contoh WA. Bu Nur sebar-sebar manfaat di WA. Tapi supaya kemudian bisa dapat rutin, kasih link. Silakan join di. Nah, nanti dimasukkan di grup WA bisnis. Ya kan? Atau grup WA biasa juga bisa. Di situ isinya edukasi tentang produk yang jenengan buat. Di Facebook, jenengan buat grup di Facebook yang spesifik. Oke, Facebook yang spesifik. Sering ngisi konten di situ yang bagus.
maka akan banyak orang berkumpul di situ. Itu namanya kolam. Ya, ikan di kolam dikasih makan, biar besar. Wow, 400 grup. Gila. Berapa orang yang megang itu? PA-nya 400 grup. Satu admin, 2 admin, 3 admin. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau satu admin ya kemeng tangannya, jempolnya langsung. Oke. Wow, keren. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini. Strategi mengubah calon customer menjadi customer. Silakan dibaca. Ya nggak paham boleh ditanyakan. Nggak usah malu-malu. USB tunjukkan. Nah, tunjukkan jangan. Kalau mau buka unmute silakan, nanti tadi ini akan memilih Bapak sekarang. Izin coach yang menerapkan NLP. Wih, nomor 9. Itu nanti kita akan ajari di ya, kita ajari nanti. Ya, sabar, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini ya. Ajari semuanya. Oh, enggak yang lain? Ayo, milih nomor berapa? Kita tambahkan ini ya, kan buat dulu masih 10 nih. Demo bersama bertanya tentang penumbang oke. Nomor 4, bentar. Ini nomor 4. Turun. Nomor 4, USP. Oke. Menambah added value, menambah USP, menambah nilai tawar. Sehingga kompetitor tak bermakna. Gitu rahasianya. Yang lain. Yuk, nomor berapa? Nggak ada sama sekali itu coach di situ. Terus yang mana? Yang ada pakai. Contoh garansi. Saya kalau beli HP nggak ada kata garansi, nggak beli saya. Ya. Nomor 6. Wah, ini. Kredit 0%. Kalau 0% nggak riba, Pak, insya Allah. 0% ya. 0%. Kalau yang nggak 0%, monggo konsultasi lagi ke ulama ya. Kalau 0% kan enggak, misalnya harganya 1 juta. Ya, saya sudah dapat laba tuh di situ. Tapi khusus ibu boleh dicicil 4 kali gitu. 2.550 ribuan. Saya nggak naikkan. Bisa aja kenapa? Karena 1 juta saya dapat untung gitu. Caranya berputaran cepat. Sebentar. Display maksudnya gimana? Display produk. Produk itu kalau nggak display orang nggak tahu. Baju kalau nggak dibuka nggak tahu. Makanan itu rata-rata di display kan, kelihatan menarik gitu. Terus digoreng di display kelihatan. Jadi display itu memenuhi unsur visual konsumen, sehingga konsumen tertarik dan memutuskan membeli. Kalau saya bercanda, wanita itu kalau nggak di display ya nggak laku. Apa displaynya wanita? Ya dia tampak misalnya di acara keluarga, misalnya gitu kan, tampak di acara sekolah, display kan gitu. Kalau nggak pernah mendisplay dirinya nggak laku. Durasi, garansi, sediakan finance, display. Nah, nomor 2 boleh dijelaskan. Yang jelaskan finance itu, sediakan finance. Oke, jadi kalau yang bunga begitu penjelasannya. Oke, ada lagi? Silakan.
Ada masuk Pak dari Bu Reti. Ya, Kami permudah. cicilan tanpa bunga, pembayaran cicilan tanpa bunga. Iya, bisa itu tanpa bunga. Jadi contohnya kayak kalau pakai kartu kredit misalnya Bu ya, beli HP misalnya, cicilan 0%. Dari mana providernya dapat untung? Coba dapat untung, ya pasti semuanya sudah dapat. Woi, Mas Kris, lanjut. Sip. Bagaimana kita tahu tingkat efektivitasnya? Sejauh yang saya tahu, semua jenis pola marketing itu kita tes dan ukur, Pak Kamaludin. Suatu saat klien saya nyebar di medsos IG ketika membuka outlet di salah satu kota. Wih, bangga yang follow banyak, like banyak, komen banyak. Begitu mendekati hari H, tim kami yang lain sidak ke warga sekitar dan bertanya, tahu nggak kalau kita mau buka ini? Tahu nggak kalau mau buka? Tahu nggak kalau ini mau buka? Warga sekitar mengatakan nggak tahu. Maka diceklah ternyata yang apa namanya itu peduli dengan makanan yang di situ orang biasanya makan di luar sekali tempo ataupun setiap hari itu nggak tahu kalau ada rumah makan. Maka diubahlah strateginya, disebar brosur sebanyak mungkin di sekitar radius 0 sampai 2 kilo. Alhamdulillah dari situ banyak yang tahu. Ya kan? Dari situ banyak yang tahu. Efektif yang mana kalau gitu? Efektif yang offline atau online? Di kasus ini offline. Tapi di tempat yang lain offline nggak laku. Yang laku adalah online misalnya. Ya, jadi seperti itu ya. Efektivitasnya dicek, tes dan ukur. Bisa dipahami Pak Kamaludin? USB, nah Mas Kris pakai USB. Kelebihan outbound-nya apa, kelebihan indoor-nya apa, gitu. Ya. Itu Bapak Ibu, dari mau tanyakan? Ini nggak lanjut tanya ya. Cuma 17. Oke. Oke, yang lain ya. Lanjut ya kalau nggak ada. Nih, lanjutannya. Oke. Kemasan, tukar tambah, jual grosiran, batas waktu, tambah bonus, latih tim sales, voucher, dan lain-lain. Itu ada sesuatu yang menjadikan kemudian orang memilih kita, bukan milih yang lain. Termasuk tadi saya outbound dengan klien itu. Kenapa milih saya bukan milih provider yang lain? Mungkin karena harga barangkali. Dengan full respon. Kemudian apa nanti? Kita disesuaikan dengan urutan, disesuaikan dengan kebutuhan aja. Yang mana? Ya, apakah semuanya nggak harus? Ya. Tim sales boleh. Oke. Nanti kita bahas bagaimana pola pembayaran tim sales ya. Kita fokus dulu ke bagaimana cara konversi. Semuanya kalau perdagangan bagus, konversinya rendah, tolong dicek. Ya, lead faktornya yang kurang banyak atau kemampuan tim Anda untuk mengkonversi yang rendah. Ini harus dicek. Ya, harus dicek. Nggak bisa di gimana? Oke, ya. Kita lanjut ya. Apa bonus, jual grosiran, terima tawar murah. Oke, yang lain?
Oke, sebelum kita bahas strategi agar konsumen beli lebih banyak, kita awali dulu dengan oke ya, lanjut ya. Maaf Coach, mau tanya Yes, soal yang USP tadi yang saya tanyakan saya belum paham maksudnya apa. yang mana? Yang USP. USP kenapa? Saya belum paham Coach maksudnya apa. Iya, Mbaknya sudah nonton video sebelumnya? Video yang mana Coach? Kita bahas USP di situ. Oh, belum mungkin. Linknya bisa minta ke Mbak Dini. Jadi materi USP sudah kita bahas. Intinya USP itu kelebihan kita dibanding kompetitor. Oh ya. Ya, unique selling proposition. Harus punya kita. Kalau enggak, orang enggak akan memilih kita. Mohon izin kalau kemudian saya kasih contoh misalnya, kenapa pasangan kita memilih kita? Ya karena kita punya USP. Punya kelebihan yang menurut pasangan kita layak untuk dia pilih. Sangat amat jarang wanita yang nggak punya USP terus dipilih oleh laki-laki. Gitu. Nah, USP macam-macam tergantung market kan, tergantung segmen kita. Anak-anak kalau produknya USP-nya itu dikasih ya untuk orang dewasa ya malah nggak dapat. Makanya kenapa makanan anak-anak mesti hadiahnya adalah hadiah mainan karena USP yang pas untuk anak-anak ya mainan gitu. Bentuknya aja kayak mainan tuh. Nugget bentuknya huruf-huruf kan. Nah itu contoh USP-nya. Vitamin juga bentuknya angka-angka huruf-huruf. Jadi mereka sambil bisa bermain, sambil belajar. Gitu ya, tentang USP. Ada lagi? Kalau enggak kita lanjut satu lagi Bapak Ibu. Nah ini mengubah calon customer menjadi customer ya. Lanjutannya, free ongkir ini juga penting tuh. Terus ongkirnya dari mana? Ya ada minimum order kan. Minimum order. Nah ini yang terakhir karena sudah malam. Nanti kita lanjut lagi pertemuan berikutnya. Jadi awalnya adalah bagaimana kita memperbanyak lead faktor, ya. Bagaimana konsumen kita, calon konsumen kita banyak, ya sebarin sebanyak mungkin. Ya, jangan sembunyi. Kalau sembunyi saya istilahkan ibarat gadis amat sangat cantik tinggalnya di atas bukit. Di balik air terjun, di dalam goa, ketutupan pohon tumbang, nggak ada yang tahu. Ya, kemudian yang kedua konversi, caranya konversi tadi macam-macam. Ya, kemasan menarik, terima tukar tambah, ya kan? Konsultasi gratis, seumur hidup, nah, gitu. Latih tim sales, biar apa? Biar kemudian mereka banyak melakukan transaksi. Ya, tim sales. Nah, kemudian yang ketiga sebagai penutup, ya, voucher ini juga bagus, voucher. Oke, strategi menjadikan konsumen belanja lebih banyak. Harganya dinaikkan, upsell, cross sell, tawaran paket. Ya kan? Beri checklist. Ya, buatkan checklist biar memilih mereka. Oke? Buatkan checklist biar mereka memilih. Ubah layout. Kalau lebih nyaman, impulse buying. Jadi, memainkan teori impulse buying. Dibilang lebih dari satu. Terima segala macam pembayaran. Nah, itu ya. Kontrak servis. Atau kontrak jangka panjang.
Nah, insentif. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Kamaludin. Sales itu gaji secukupnya aja, Pak. Ya, cukup untuk transport, cukup untuk apa namanya? Ya, kebutuhan operasional lah, Pak. Yang dibesarkan justru harusnya ini ya, Pak. Fee marketingnya. Fee marketing. Jadi jangan dibalik. Kalau fee-nya sudah tinggi, gajinya sudah tinggi, terus Anda suruh dia ngomset, biasanya males. Karena ngomset nggak ngomset, gajinya juga sudah tinggi. Nah, seperti itu. Oke. Tadi masih itu ya. Nah, jadi ciptakan merek eksklusif, hias produk semenarik mungkin, desain kemasan produk yang menarik, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, hadiah, pastikan customer mengetahui seluruh produk, layanan, asuransi, garansi. Oke, biar mereka beli lebih banyak. Nah, dilatih tim sales, pelayanan maksimal, boleh tukar tambah, delivery order. Ya kan, seperti itu. Beli 3 dapat 4, harga paket, dan sebagainya. Intinya bagaimana orang tertarik untuk beli lebih banyak. Ya, jadi intinya jualan itu jangan lawaran, jangan apa adanya tanpa embel-embel yang menjadikan orang kemudian mau beli lebih banyak. Enggak sekalian 2, Pak, mumpung ada diskon misalnya gitu. Beli lebih banyak. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Monggo, Mbak Din. Ya, Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang materi belum dimengerti, bisa langsung ditanyakan saja. Jika tidak, nanti bisa lanjut ngobrol di grup WhatsApp ya, Pak ya? Ya. Oh, ini ada dari Bapak Kamaludin, Pak. Pak Kamaludin. Buying Impulse. Buying Impulse. Oke. Bentar ya. Yang lain juga sekalian monggo. Jadi gini, Pak. Kalau di mall misalnya gitu, ada saja kan penawaran yang menjadikan kita awalnya tidak niat beli, kemudian kita beli begitu. Jadi harus melatih tim sales untuk memberikan penawaran yang menarik, yang saat itu juga. Ya, saya barusan ditelepon oleh salah satu perbankan begitu. Dia melakukan buying impulse buying. Supaya saya transaksi malam ini juga. Nah, gitu. Di mall saya terjadi itu, Pak. Nah, Bapak juga bisa melakukan itu. Produk ini harga sekian, tapi hanya malam ini. Nah, gitu. Itu menjadikan orang yang tidak punya rencana untuk beli, akhirnya beli gitu. Nah, seperti itu ya. Itu Pak Kamaludin, buying impulse. Silakan yang lain, Mbak Din. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Oh, ini ada lagi. Oh. Ini kalau saya jelaskan satu-satu, nggak selesai-selesai, tapi lebih kurang begini. Makanya yang Bapak Ibu nggak paham, apa, jelaskan. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Coach. Gitu ya? Oke, baik. Oh, ini ada masuk dari Ibu Vita. Ya. Close door sales. Jadi Bapak Ibu pernah nggak diundang ke suatu meeting gratis misalnya gitu? Ya kan? Atau ke suatu pameran. Ya kan? Suatu pameran. Kemudian
di situ mereka menawarkan, ya, menawarkan suatu penawaran yang eksklusif, ya, khusus hanya yang hadir malam itu, nah, gitu. Close the doors. Kita tidak akan jual ini di luar, khusus yang hadir malam ini di sini, nah, gitu. Padahal awalnya undangannya makan malam, undangannya awalnya mungkin training gratis, gitu. Closing di situ, disiapkan biaya jajar-jajar, mesin gesek tunai, mesin apa namanya itu ya, EDC, ya, bisa bayar pakai kartu kredit, pakai debit, gitu, cicil 0%, macam-macam itu, namanya close the door sales, gitu Bu, paham ya? Jadi ngundang orang, terus ini hanya khusus buat Bapak Ibu yang hadir, gitu ya. Kita nggak jual di luar, gitu. Asik ya? Bapak saya nggak bawa uang, ada uang berapa wes DP dulu, gitu. Lunasannya nanti, besok, lusa, gitu ya. Close door sales namanya. Bisa dipahami Bu Vita? Jadi orang nggak curiga tuh. Nah, contoh kayak manasik gratis. Di situ pas habis manasik di close the door. Habis sekalian khusus yang hadir hanya hari ini saja, ya, yang mau bayar DP sekarang, maka khusus umroh saya diskon 5 juta, weh, gitu. Close the door sales. Tapi Anda harus komit kalau sudah begitu ya jangan dijual di luar dengan diskon yang sama. Ya. Contoh misalnya yang beli rombong saya itu dari 12.500.000, nah, kita close the door, nah gitu kan. Bagi yang beli bulan September misalnya gitu ya, September terlalu luas ya, yang beli malam inilah misalnya gitu, Bapak Ibu yang beli malam ini di forum ini, berapa orang ini? 16 orang, yang lain enggak saya kasih ya, diskon buat nyenengan hanya 9 juta, dari 12,5 hanya 9 juta. Anda boleh konsultasi gratis umur hidup Anda lewat online bersama saya. Hanya dengan 9 juta rupiah. Dapat rombong lagi. Kontrak rombongnya 15 tahun. Ya kan? Kita latih berbagai ilmu bisnis via online. Anda kalau jualan rombong saya dapat 2 juta rupiah. Gitu. Hanya yang malam ini ada di sini. Nah, contohnya begitu ya. Contohnya. Ada dari Bu Reti, Coach. Close door sales banyak dipakai di Jakarta untuk orang jualan apartemen. Ya. Kita dikasih makan enak langsung ditodong, suruh tanda jadi. Itulah gayanya ya. Baik, Bapak sekalian, sudah jam 9 lebih. Kalau nggak ada lagi tanyakan, mengakhiri. Masih ada lagi lanjutannya, ya. Ya. Lanjutannya, bagaimana cara ini mempersering pembelian, ya, mempersering pembelian. Oke, kalau enggak paham nanti cek aja di YouTube. Ini saya munculkan semua, pasti kelihatan nanti di YouTube. Ya, nanti yang enggak paham langsung nanya di grup ya. Gitu mungkin Mbak Dini. Cukup? Ya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian itu hanya contoh-contoh, nanti Bapak Ibu bisa perkaya dengan berbagai pendekatan ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, seperti biasa, mohon open video ya. Kita selebrasi ya, kita foto dulu sama-sama. Boleh dong open videonya. Sebentar, iya. Open video sebentar. Kita selebrasi. Iya. Oke, start begini tangannya, biar bisnisnya jadi bintang semua. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Oke, thank you. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya kembalikan ke Mbak Dini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, Bapak Ibu sekalian, kami udah di penghujung acara. Nah, semoga kita bisa dipertemukan di pertemuan ke-11 dengan materi yang berbeda lagi. Semoga ilmu hari ini bisa diserap dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk usaha masing-masing. Semoga kita diberikan kesuksesan selalu dan kesehatan selalu. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.